Hai para pecinta film, selamat datang di One Day Film. Di video kali ini, saya akan membahas sebuah film yang berjudul Jungle Cruise. Film ini akan mengisahkan tentang sekelompok ilmuwan yang berusaha memecahkan misteri kuno yang menjadi mitos selama berabad-abad. Baiklah, tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Di awal film, diperlihatkan seorang pria bernama Gregor yang merupakan seorang ilmuwan. Dia sedang melakukan pidato di depan puluhan pejabat mengenai sebuah pohon ajaib bernama mata bulan yang bisa menyembuhkan berbagai penyakit. Di lain sisi, diperlihatkan seorang wanita bernama Lily yang diam-diam menyelinap masuk ke sebuah ruangan ketika Gregor sedang berpidato. Gregor sendiri adalah adik kandung dari Lily. Ternyata, tujuan Gregor berpidato hanyalah sebagai pengalihan perhatian agar Lily bisa masuk ke sebuah ruangan. Lily diam-diam masuk ke ruangan rahasia seakan dia sedang mencari sesuatu. Ia juga melumpuhkan beberapa penjaga yang ada di sana. Terlihat banyak sekali berbagai benda unik seakan tempat itu adalah tempat penyelundupan berbagai benda berharga. Saat membuka sebuah kotak kayu, Lily menemukan benda unik bernama mata panah yang rumornya adalah kunci untuk menemukan pohon ajaib. Ia pun lalu mengambil benda itu dan bergegas pergi dari sana. Akan tetapi, belum sempat keluar dari tempat itu, muncullah seorang pria bernama Josim yang ingin membeli benda yang diambil oleh Lily. Ketika pemilik mata panah ingin memberikannya kepada Josim, ia pun merasa terkejut sebab benda itu sudah tak ada di dalam kotak. Menyadari jika ada penyusup, semua orang yang ada di sana pun langsung mengincar Lily sebab hanya dialah orang asing yang ada di tempat itu. Dengan sekuat tenaga, Lily pun mencoba melarikan diri dari sana melewati jendela ruangan. Sebelum pergi, Lily mengatakan kepada Josim bahwa dia tak akan membiarkan mata bulan jatuh ke tangan yang salah. Setelah itu, dia pun langsung pergi bersama adiknya dan menghilangkan jejak dari semua orang. Josim yang merasa kesal pun langsung memanggil dan memerintahkan pasukannya untuk mengejar Lily. Saat berada di sebuah hotel, Lily menyuruh adiknya untuk bersiap-siap sebab mereka akan melakukan petualangan ke hutan Amazon dan mencari pohon ajaib yang menjadi mitos selama berabad-abad. Penemuan mereka ini akan berdampak besar bagi dunia medis. Di tempat yang lain, diperlihatkan sekumpulan orang yang menaiki kapal tua yang sedang berkeliling di hutan Amazon. Mereka semua pun merasa takjub dengan keindahan alam yang ada di sana. Mereka semua dipandu oleh seorang pemandu wisata bernama Frank yang mengenalkan mereka semua tentang hal-hal unik di hutan Amazon ini. Pertama-tama, Frank mengenalkan mereka mengenai ular berbisa yang hanya hidup di hutan Amazon. Kemudian, tumbuhan pemakan serangga yang hanya ada di hutan Amazon. Lalu, tengkorak manusia yang merupakan korban dari suku asli di hutan Amazon. Tak berhenti di situ, Frank juga menunjukkan suku asli di hutan Amazon yang langsung menyerang mereka semua. Semua orang pun langsung merasa ketakutan dan menyuruh Frank untuk mempercepat kapalnya. Namun, Frank menjelaskan bahwa hal itu akan memperboros bahan bakarnya. Semua orang di sana pun rela memberikan uang tambahan asalkan mereka bisa selamat. Dengan senang hati, Frank langsung mempercepat kapalnya. Kembali ke Lily, ia bersama adiknya pun telah tiba di dermaga dan berniat mencari seorang pemandu kapal yang bisa mengantarkan mereka ke sebuah tempat. Sementara itu, setibanya Frank di dermaga, dia pun dihampiri oleh seorang pria bernama Tuan Nilo yang menagih hutangnya. Karena uang dari Frank masih belum cukup, Tuan Nilo pun mengambil mesin kapal milik Frank sebagai sisa hutangnya. Di dalam bar, Lily bersama Gregor mencoba bertanya kepada pemilik bar tentang siapa pemandu kapal yang bisa diandalkan untuk berkeliling di sungai Amazon ini.
Pemilik bar pun menjawab bahwa Tuan Nilo lah yang menjadi andalan apabila ingin berlayar di sungai Amazon. Pemilik bar itu juga menyuruh Lily untuk menemuinya di ruang atas. Di waktu yang bersamaan, Frank diam-diam menyelinap masuk ke ruangan dari Tuan Nilo untuk mengambil kunci dari kotak mesin kapalnya disimpan. Saat Frank mengambil kunci itu, muncullah Lily yang mengiranya adalah Tuan Nilo. Lily lalu bertanya tentang biaya berkeliling di sungai Amazon ini. Frank lalu bertanya tentang kemanakah tujuannya. Lily pun menjawab bahwa dia ingin mencari pohon ajaib yang menjadi mitos di tempat ini. Frank pun langsung tertawa dan mengatakan bahwa tempat itu tak ada. Pohon itu hanyalah kisah belaka yang dibuat-buat. Dengan raut wajah serius, Lily pun mengatakan bahwa dia akan tetap membayarnya meskipun ia tak menemukan apa-apa. Mendengar hal itu, Frank pun langsung sepakat dan mengajak Lily untuk berunding harga di dalam bar. Frank menawarkan harga $15.000 sebagai biayanya. Namun, Lily menawar $10.000. Ia akan menambahkan biayanya apabila ia menemukan apa yang dicarinya. Tak lama kemudian, muncullah Gregor yang memanggil Lily dan mengatakan bahwa dia menemukan Tuan Nilo. Seketika, Lily pun langsung terkejut sebab orang yang diajaknya bicara bukanlah Tuan Nilo. Frank mencoba meyakinkan Lily bahwa dia lebih tangguh dari Tuan Nilo untuk berlayar di sungai Amazon. Tak lama kemudian, muncullah seekor harimau yang membuat mereka semua ketakutan. Saat harimau itu melakukan serangan, Frank pun langsung mengejarnya dengan kekuatannya. Mereka semua pun hanya diam saja ketika melihat Frank yang berkelahi dengan harimau itu. Pada akhirnya, Frank pun berhasil mengalahkan harimau itu dan mengusirnya dari sana. Melihat kemampuan dari Frank, Lily pun memutuskan untuk menjadikan Frank sebagai pemandu perjalanannya. Ketika sedang memindahkan berbagai barang, Lily tiba-tiba diculik oleh sekelompok orang yang merupakan bawahan dari Josim. Di samping itu, Frank juga memiliki masalah sebab dia mengambil mesin kapalnya dari Tuan Nilo. Gregor yang tak melihat kakaknya, ia pun merasa panik dan menyuruh Frank untuk membantunya. Frank lalu menyuruh Gregor untuk diam di dalam kapal sedangkan dia akan mencari Lily. Di sebuah tempat, Frank harus berhadapan dengan beberapa orang yang menyandera Lily. Dengan kemampuan bertarungnya, Frank pun berhasil membebaskan Lily dan kembali ke kapalnya. Josim yang mendapatkan kabar bahwa Lily berhasil kabur, ia pun langsung memunculkan kapal selamnya ke permukaan dan menembaki kapal yang dinaiki oleh Lily. Josim juga berteriak agar Lily mengembalikan barang yang dicurinya. Beruntungnya, Lily bersama yang lainnya pun berhasil melarikan diri dari sana. Di perjalanan, Frank meminta tambahan imbalan kepada Lily sebab kapalnya mengalami kerusakan akibat tembakan yang dilepaskan oleh Josim. Lily pun bersedia membayarnya apabila ia sudah menemukan apa yang dicarinya. Lily bersama Gregor pun menikmati perjalanan mereka sebab sungai Amazon ini tak semenyeramkan seperti yang diceritakan. Singkat cerita, ketika hari menjelang malam, Lily merasa kelaparan sebab dia tak sempat membawa apa-apa. Frank langsung mengeluarkan jaringnya dan memasukkannya ke dalam air. Seketika, dia pun mendapatkan puluhan ikan piranha yang mematikan. Frank lalu membakar ikan itu dan memberikannya kepada Lily. Tak diduga, rasa ikan piranha itu sangatlah enak meskipun ikan itu sangat berbahaya. Tak lama kemudian, muncullah harimau yang menyerang mereka di bar sebelumnya. Lily yang ketakutan pun menyuruh Frank untuk melawan harimau itu. Akan tetapi, Frank mengatakan bahwa harimau itu adalah temannya. Kejadian di bar sebelumnya hanyalah drama yang dibuatnya. Di tempat yang lain, diperlihatkan Josim yang mendatangi sebuah tempat yang terdapat 3 monster mengerikan yang membeku. Josim pun memberikan air ke monster itu yang membuatnya langsung bangkit. Ia juga menawarkan kerjasama untuk mencari pohon ajaib yang ada di hutan Amazon ini. Keesokan harinya,
Frank membangunkan Lily dan juga Gregor sebab perjalanan sesungguhnya baru saja dimulai. Frank memperlihatkan mereka seberapa menakutkannya arus sungai di hutan Amazon ini. Hal ini pun langsung membuat Lily dan juga Gregor merasa histeris. Ditambah lagi, terdapat jurang yang sangat mematikan di depan mereka. Dengan pengalamannya, Frank pun berhasil melewati arus sungai itu yang membuat Lily dan juga Gregor merasa sangat lega. Mereka berdua langsung muntah-muntah sebab mereka baru pertama kali mengalami hal seperti ini. Frank lalu mengatakan bahwa ini baru permulaan. Hal yang lebih berbahaya sudah menanti mereka di luar sana. Singkat cerita, ketika Lily memasuki ruang bawah kapal milik Frank, ia pun tak sengaja menemukan berbagai peta dari pohon ajaib yang disimpan oleh Frank. Lily dengan nada marah pun lalu bertanya bukankah Frank tak mempercayai pohon itu. Frank pun menjawab bahwa dia sudah mencari pohon itu ke semua tempat di sungai Amazon. Namun, ia tak menemukan apa-apa. Sebab itulah, ia berpendapat bahwa pohon ajaib itu hanyalah sebuah mitos. Beberapa saat kemudian, mereka pun terkena bius dari penduduk suku di sungai Amazon yang membuat mereka langsung tak sadarkan diri. Gregor menjadi orang pertama yang terkena bius. Kemudian disusul oleh Lily dan juga Frank. Ketika mereka tersadar, mereka pun dibawa oleh penduduk suku untuk menghadap ke tetua mereka yang memimpin di suku ini. Pemimpin suku itu berbicara dengan bahasa aneh yang tak dimengerti oleh Lily dan juga adiknya. Frank lalu menerjemahkannya tentang apa yang dicari Lily di tempat ini. Lily pun menjelaskan bahwa dia mencari pohon ajaib untuk kepentingan medis. Pemimpin suku itu langsung tertawa dan mengatakan bahwa pohon itu tak ada. Saat Lily akan memberontak, pemimpin suku itu langsung berbicara dengan bahasa normal dan mengatakan bahwa semua ini hanyalah prank. Mereka semua adalah teman dari Frank. Seorang anggota suku langsung mendekati Lily ketika melihat mata panah yang dibawanya. Anggota suku itu mengatakan bahwa pohon ajaib tak boleh jatuh ke tangan orang yang salah. Anggota suku itu lalu membaca mata panah yang dibawa oleh Lily yang ternyata merupakan peta dari pohon ajaib berada. Tempat itu berada di bawah air terjun. Saat hari semakin malam, muncullah ketiga monster aneh yang menyerang mereka semua. Monster itu mengincar mata panah yang dibawa oleh Lily. Frank pun lalu mengajak Lily untuk pergi dari sana. Akan tetapi, ketiga monster itu berhasil merebut mata panah yang dibawa oleh Lily. Melihat hal itu, Frank tak tinggal diam dan langsung bertarung dengan salah satu monster yang membawa mata panah. Pada akhirnya, Frank berhasil merebutnya lagi meskipun ia harus kehilangan nyawanya. Melihat hal itu, Lily pun merasa histeris dan juga bersedih. Pemimpin suku lalu mengajak Lily dan juga Gregor untuk pergi dari sana. Saat berada di sebuah tempat, pemimpin suku menyuruh Lily untuk pergi lebih dulu sebab dia akan melakukan ritual. Seketika, ketiga monster yang menyerang mereka pun langsung terjerat oleh akar pohon setelah pemimpin suku melakukan ritual. Pada akhirnya, Lily bersama Gregor pun berhasil melarikan diri dari sana dengan membawa mata panah. Keesokan harinya, Lily menemukan jasad dari Frank. Namun, tanpa ia duga, Frank ternyata masih hidup. Frank lalu berkata jujur bahwa dia sebenarnya berusia 400 tahun. Ceritanya sangat panjang sekali. Ia sendiri sebenarnya juga mencari tempat dari pohon ajaib itu berada. Ketika akan melanjutkan perjalanan, Gregor memilih tinggal dengan suku Amazon sebab kakinya yang tergelincir. Pada akhirnya, Lily harus berdoa bersama Frank untuk menuju ke tempat pohon ajaib berada. Di perjalanan, Frank menceritakan semuanya bahwa di 400 tahun yang lalu, ia merupakan pasukan dari kerajaan yang mencari pohon ajaib. Tujuannya adalah untuk mengobati puteri dari sang raja yang tengah sakit parah. Ia lalu bertemu dengan suku di Amazon ini yang menjaga pohon ajaib itu. Namun, karena pemimpinnya tak mau sabar, dia malah membunuh tetua suku yang membuat mereka pun dikutuk dengan hidup abadi selamanya. Saat kejadian itu,
Frank memilih membela penduduk suku sehingga hanya ketiga temannya lah yang berubah menjadi monster. Sedangkan dia tetap menjadi manusia normal namun dia tak bisa mati. Lily lalu bertanya mengapa Frank masih mencari pohon ajaib itu. Frank pun menjawab bahwa pohon itulah yang bisa membebaskannya dari kutukan ini. Di lain sisi, ketika Gregor bersama anggota suku akan kembali ke pemukimannya, muncullah Josim yang langsung menangkapnya. Josim pun mengajak Gregor untuk masuk ke kapalnya dan menyuruhnya untuk memberitahu tentang di mana pohon ajaib berada. Awalnya, Gregor tak ingin memberitahu, namun ketika Josim mengancam akan meledakkan tempat tinggal dari penduduk suku, ia pun terpaksa buka mulut. Kembali ke Frank, setibanya dia di tempat tujuan, ia pun merasa takjub dan tak menyangka jika pohon ajaib yang dicarinya selama ini berada di bawah air. Frank lalu berenang ke dalam air dan melihat tuas yang ada di sana. Karena jalan masuk ke tuas itu sangat sempit, ia pun menyuruh Lily untuk masuk ke sana. Dengan penuh perjuangan, Lily berhasil menggerakkan tuas yang ada di bawah air yang membuat air sungai pun langsung surut. Frank baru menyadari bahwa tempat ini adalah dunia yang sengaja disembunyikan dengan tujuan untuk melindungi pohon ajaib. Lily merasa sangat senang dan langsung memeluk Frank sebab mereka telah menemukan pohon ajaib. Namun, tanpa mereka duga, muncullah Josim bersama pasukannya yang juga tiba di sana. Gregor pun lalu meminta maaf sebab ia terpaksa melakukan hal ini. Josim lalu menyandera Lily dan juga Frank untuk membawanya ke pohon ajaib. Setibanya di sana, mereka berdua pun melihat pohon ajaib yang kini telah rapuh. Josim lalu bertanya kepada Lily bagaimana cara menghidupkan pohon ajaib ini. Lily pun menjawab tak tahu. Bahkan, ia tak kepikiran jika pohon ajaib ini telah rapuh. Josim pun tak mau tahu dan menyuruh Lily untuk menghidupkan kembali pohonnya, atau nyawanya akan berakhir di sini. Mengingat jika mata panah adalah kunci menemukan pohon itu, Frank pun lalu membelah mata panah itu dan menemukan sebuah kristal di dalamnya. Dia pun lalu menaruh kristal itu di batang pohon ajaib. Seketika, keluarlah cahaya indah yang membuat pohon ajaib itu kembali hidup dan mengeluarkan sebuah bunga. Frank lalu memberikan kode mata kepada Lily agar dia menembaknya. Hal ini pun membuat Josim merasa takjub. Ketika Frank terjatuh ke bawah, dia pun langsung mengejar pasukan dari Josim dan mencoba menghidupkan kapal. Sementara itu, Lily yang berada di atas pohon, dia pun mencoba mengambil bunga dari pohon ajaib. Bunga-bunga itu pun mulai mati ketika bulan mulai tertutup oleh awan. Beruntungnya, Lily berhasil mengambil salah satu bunga yang tersisa. Saat Josim ingin memintanya, datanglah ketiga monster yang langsung menyerangnya. Lily pun langsung melempar bunga itu kepada Frank. Ketiga monster itu juga mengincar bunga dari pohon ajaib agar mereka bisa bebas dari kutukan. Frank lalu membungkus bunga itu di sebuah kain dan menyuruh ketiga monster itu untuk menangkapnya. Tak diduga, Frank telah menukar bunga itu di kain yang dibawa oleh Gregor. Frank lalu menabrakkan kapalnya yang membuat dia bersama ketiga monster pun langsung berubah menjadi batu untuk selamanya. Kini, Lily bersama Gregor pun berhasil selamat dengan membawa bunga dari pohon ajaib. Karena merasa berhutang nyawa dengan Frank, Lily pun memasukkan bunga itu ke mulut dari Frank yang membuatnya hidup kembali. Frank pun merasa marah dan bertanya mengapa Lily melakukan hal ini. Seketika, muncullah satu bunga lagi dari pohon ajaib. Kini, Frank terbebas dari kutukan dan Lily mendapatkan apa yang diinginkannya. Singkat cerita,
Mereka pun kembali pulang dengan selamat. Lily bersama Gregor akan mewujudkan impian mereka untuk meneliti bunga dari pohon ajaib demi kemajuan dunia medis. Dan kemudian, film pun berakhir. Baiklah, mungkin hanya itu pembahasan pada film kali ini. Tak lupa, saya mengucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah menonton. Dan sampai jumpa lagi di konten selanjutnya.